Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus yang baik, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Amsal pasal 11 ayat 1 yang berkata demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus mempraktekkan iman dan perbuatan dalam hidup kita. Sebab untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, hal ini harus kita lakukan. Sebab ada orang Kristen yang benar-benar belum memahami tentang iman dan perbuatan. Berbicara tentang keselamatan, Efesus 2 ayat 8 dan 9 menjelaskan bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan. Jangan ada yang memegahkan diri. Apakah maksud ayat ini bahwa orang Kristen tidak perlu berbuat baik karena sudah diselamatkan? Tentu tidak, sebab ada sebuah ajaran yang mengajarkan bahwa segala kesalahan kita sudah diampuni dan tidak perlu kita menjaga keselamatan dan mengaplikasikannya dengan perbuatan baik. Dengan alasan 1 Yohanes 1 ayat 7-9 bahwa jikalau kita akui dosa-dosa kita, maka kita diampuni, sehingga dengan seenaknya hidup menurut apa yang dikehendaki, sekalipun itu perbuatan jahat, Tuhan akan tetap ampuni serta tetap selamat. Apakah konsep keselamatan dalam Yesus atau firman Allah yang diimani orang Kristen seperti ini? Ini sama sekali tidak benar. Sebagai orang percaya, keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma harus kita kerjakan. Filipi 2 ayat 12, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu Rasul Paulus masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu dia tidak hadir bersama jemaat di Filipi, bahwa mereka wajib mengerjakan keselamatan. Maksud mengerjakan keselamatan bahwa setiap orang percaya harus menjaga neraca iman dan neraca perbuatan dalam hidupnya agar tetap seimbang. Apabila neraca hidupnya serong, itu adalah kekejian, kecuali kisah hidup seperti penjahat di sebelah Yesus yang mati setelah percaya. Tetapi pada kenyataannya kita masih hidup sampai sekarang. Itu sebabnya kita harus kerjakan keselamatan yang kita terima, bukan sebaliknya hidup semena-mena. Perhatikan perbandingan antara non-Kristen. Non-Kristen syarat masuk surga tidak perlu beriman kepada Yesus, tetapi dengan perbanyak ibadah, lakukan kebaikan,
doa, berbuat amal, dan sebagainya. Kalau mati, selamat atau tidak? Sama sekali tidak. Sebab keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan untuk kita orang Kristen, untuk diselamatkan harus mutlak percaya kepada Yesus. Tetapi keselamatan yang kita sudah terima dari Yesus harus kita jaga dengan mempraktekkan iman dan dengan perbuatan sepanjang kehidupan kita. Mengapa demikian? Perhatikan nasihat Yakobus. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 14-26, di sana dijelaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 mengatakan, "Apa gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan?" Artinya pengakuan kita bahwa kita beriman kepada Yesus menjadi tidak ada gunanya kalau kita tidak membuktikan iman kita dengan perbuatan kita. Yakobus memberikan sebuah ilustrasi tentang iman tanpa perbuatan, sama dengan seorang yang memberikan ucapan, nasihat dan saran kepada orang miskin yang kedinginan dan kelaparan, namun tidak sama sekali memberikan apa yang ia perlukan. Semua ucapan dan nasihat itu tidak ada gunanya jika hanya berkata-kata namun tidak ada tindakan. Dalam ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu sebabnya Yakobus memberikan teguran bahwa orang yang mengaku beriman kepada Yesus, tapi tanpa perbuatan adalah Kristen bebal dalam pandangan Yesus. Selanjutnya berbicara tentang keselamatan. Dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 20, memberi penjelasan karena iman, kita diselamatkan oleh korban Yesus di atas kayu salib. Dan tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh atau perbuatan kita. Artinya, selama kita hidup di dunia ini, hidup kita harus memuliakan Tuhan. Jadi, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita telah mengisi iman ke dalam neraca hidup kita. Tetapi tanggung jawab kita belum selesai. Selain iman, kita harus isi dalam neraca hidup kita perbuatan yang benar sesuai firman Allah, yaitu perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, dan bukan perbuatan yang mempermalukan nama Tuhan. Perbuatan kita digambarkan dengan pakaian yang kita kenakan. Yang pertama, perbuatan yang benar. Dalam Injil Matius pasal 22, ayat 1-14, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada seorang raja yang telah menyembelih lembu dan mengundang para tamu untuk menikmati pesta besar. Untuk menikmati pesta, tidak ada syarat, tamu undangan tinggal masuk dan nikmati pesta. Tetapi, para tamu undangan menolak dengan segala macam alasan. Namun pesta harus berjalan, sebab hidangan sudah tersedia. Maka diundang semua orang yang ada di jalan untuk masuk pesta yang disediakan raja. Tetapi, sebelum pesta dimulai, raja memeriksa para tamu pesta yang hadir. Apakah sudah kenakan pakaian pesta yang telah diberikan oleh raja? Dan ditemukan, ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Maka ia dibuang di dalam tempat yang paling gelap. Kisah ini sesungguhnya memberikan juga pengertian kepada kita, bahwa setelah diselamatkan oleh karena beriman kepada Yesus, kita harus kenakan dan berdandan dengan pakaian, yaitu perbuatan kebenaran. Jika kita tidak memiliki pakaian tersebut, nasib kita akan sama dengan orang yang dibuang ke dalam tempat yang paling gelap, yaitu kebinasaan. Yang kedua, perbuatan baik. Selain pakaian kebenaran, kita harus kenakan pakaian perbuatan baik. Perhatikan Filipi 4 ayat 5 menuliskan, biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kebaikan hati hanya dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan, sehingga kebaikan hati bisa dilihat, didengar, dialami, diterima dan dirasakan oleh saudara seiman dan semua orang yang belum mengenal Yesus. Sebuah contoh tentang orang yang mengaku beriman, tetapi tidak melakukan perbuatan benar dan perbuatan baik, yaitu Raja Saul.
Riwayat hidup Raja Israel, Raja Saul dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1-24. Pasal ini menerangkan tentang awal kehidupan Saul yang baru. Perhatikan, dalam ayat 6, Saul diubahkan menjadi manusia lain, atau karakter Saul diubahkan oleh Tuhan. Kemudian dalam ayat selanjutnya, jabatan Saul adalah raja, tetapi kelakuan Saul, kelakuan nabi. Saul tidak sombong tetapi rendah hati. Saul tidak mudah tersinggung, bisa menguasai diri. Saul tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang dalam hatinya, dan memiliki roh pengampunan. Saul profil orang yang dilahirkan baru, yang lama telah berlalu, dan yang baru telah datang. Namun Saul tidak mengisi neraca hidupnya dengan perbuatan kebenaran dan perbuatan kebaikan. Dalam 1 Samuel 13 ayat 8 dan 9, Saul tidak taat pada perintah Tuhan. Saul tidak taat janji, tidak sabar, Saul bertindak lancang. 1 Samuel 15 ayat 19-20, kembali Allah uji ketaatan Saul. Allah memerintahkan Saul agar menumpas Agag, raja Amalek dan seluruh rakyatnya. Tetapi Saul kembali tidak taat kepada Tuhan. Saul tidak menumpas tuntas, Saul selamatkan Agag dan lembu-lembu Tambun. Sebab itu, dalam diri Saul tumbuh perasaan iri hati, benci, curiga yang berujung niat jahat untuk membunuh Daud yang sudah diurapi Tuhan. Sehingga Daud harus melarikan diri jauh dari hadapan Saul. Yonatan, anak Saul, menasihati Saul bahwa Daud bunuh Goliat dengan mempertaruhkan nyawanya demi Saul dan rakyat Israel. Dan Saul sadar sebentar, tetapi Saul kumat lagi. Saul berusaha mencari Daud untuk membunuh Daud, tetapi Daud ingatkan Saul, sebenarnya Daud bisa bunuh Saul. Dan dengan tulus Daud mengatakan bahwa ia mengasihi Saul dan tidak ada niat untuk membunuh Saul. Saul sadar ia pulang, tetapi tidak ada satupun yang baik yang Saul perbuat. Dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 2, kembali Saul berniat membunuh Daud. Tetapi karena kelelahan, Saul dan 3.000 tentaranya tidur nyenyak. Daud datang melihat Saul, tersedia tombak tertancap di tanah dan sebuah kendi. Daud mengambil kendi untuk bukti bahwa yang ada di hati Daud bukan kejahatan, tetapi kebaikan. Perhatikan, orang yang mengaku percaya, tetapi tidak mengisi neraca hidupnya dengan perbuatan kebenaran dan kebaikan, akhir hidupnya seperti Saul, tragis. Allah menutup pengampunan dan jalan keselamatan bagi Saul. Saul tidak bisa lagi menghampiri Allah. Saul lari kepada kuasa penguasa kegelapan, yaitu iblis, lewat jasa seorang dukun. Saul mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Orang yang mengakhiri hidup seperti Saul, tempatnya di neraka yang kekal. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, kita telah menerima keselamatan dengan cuma-cuma karena iman kepada Yesus. Tanggung jawab kita adalah harus pelihara keselamatan yang kita sudah terima dengan cara melakukan hidup benar, yaitu melakukan perbuatan kebenaran dan perbuatan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan mulia. Allah yang kami puji dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan dengan cuma-cuma melalui iman kepadamu. Ampunilah kami bila selama ini kami lalai menjaga keselamatan itu dengan hidup yang tidak mencerminkan iman kami.
Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami bukan hanya menjadi orang percaya dalam ucapan, tetapi juga dalam perbuatan yang benar dan baik. Ajarlah kami untuk hidup memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan kami, agar iman kami tidak menjadi sia-sia. Mampukan kami menolak godaan dunia, hidup dalam ketaatan dan setia sampai akhir. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami agar selalu hidup sesuai kehendak-Mu, dan biarlah kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.